Saya mau menjelaskan lebih jauh sedikit tentang sayap dan bulu burung. Saudara, kalau saudara mencabut satu helai bulu burung, coba lihat ini. Saudara lihat ada poros tengahnya tuh ya. Seperti tulang tengah. Itu namanya racis. Yang ada pada setiap bulu. Lalu di garis tengah itu, saudara lihat tuh ada bulu-bulu yang banyak sekali. Itu mungkin ribuan. Itu namanya barb. Ya, coba lihat ini. Nah, seperti jalur-jalur daun. Itu adalah barb. Itu di setiap bulu ada. Lalu sebenarnya di setiap barb itu ada lagi bagian kecil namanya barbel. Coba lihat. Nah, saudara lihat yang racis tadi, itu yang tulang tengah. Tapi di setiap itu ada satu lembar. Ini terlalu kecil untuk kita lihat, tapi ini diperbesar. Maka saudara lihat itu ada barbnya, ada barbelsnya. Nah, next. Lihat ini. Ternyata di setiap barbels itu lagi ada yang namanya hooks. Dan hooks itu yang dari satu ke satu. Dan hooks ini akan menjalin ke sana, kiri dan kanan, bertemu dengan hooks lain dari satu barbels. Maka dia membentuk semacam jaringan. Coba lihat berikut. Nah, saudara lihat. Jadi dari sini cabangnya ke sini, dari sana barb sana cabangnya ke sini, lalu akhirnya mereka membentuk sebagai satu jaringan. Ini namanya hooks. Dan ini karena diperbesar kelihatan ada lubang, tapi aslinya begitu rapat satu sama lain sehingga kalau saudara isap itu kan ada lubang-lubang ya, pasti anginnya lewat. Tapi ini karena sudah diperbesar, tetap di gambar itu, ya. Kalau saudara merokok, tiupan ke sana, tidak tembus, saking rapatnya. Jadi dia sudah saling mengait seperti resleting kita. Resleting kita pun kalau merapat begini, lalu mungkin lewat udaranya. Tapi yang ada di bulu burung itu tidak bisa lewat. Maka tidak ada udara yang bisa menembus sistem bulu burung seperti ini. Ini untuk apa? Supaya ini berguna untuk dia terbang. Coba kita lihat video ini. Ya, saudara, pada waktu dia begini, semua bulu di sini, itu yang seperti sistem yang saya berikan tadi. Berarti pada waktu dia kibaskan ke begini, ini kan ke bawah, ini kan berarti ada angin dari atas. Tidak ada satu angin pun bisa menembus itu. Gara-gara tidak ada angin yang bisa menembusi sistem bulu yang rapat seperti itu, maka dengan kibasan sayap begini, dia memberikan tekanan ke bawah, sambil kakinya melonjak ke atas, maka tekanan udara ke bawah membuat burung terangkat. Dan itu membuat dia bisa terbang. Seandainya ada lubang-lubang di antara sayapnya, waktu dia kibaskan begini, anginnya atau udaranya tembus dari lubang, dia tidak bisa terangkat. Tapi Tuhan merancang sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Alkitab ngomong sederhana, Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah burung berterbangan di atas bumi. Selesai.
Hendaklah burung berterbangan di atas bumi, tapi sebenarnya semua itu baru bisa terjadi jikalau diteliti. Itu melalui satu sistem yang rumit yang Tuhan buat di dalam sayap-sayap dari hampir semua binatang. Itu yang membuat burung bisa terbang. Sistem itu yang dipakai dalam agak sedikit berbeda pada waktu orang bikin pesawat. Jadi sebenarnya kalau tadi Tuhan bisa disebut sebagai Bapak seluruh pengrajin batik, di sini Tuhan harus disebut sebagai Bapak dari pembuat pesawat modern. Bagaimana kalau sampai terjadi kasus di mana antara pegangan-pegangan dari masing-masing hooks di sayap itu menjadi renggang? Berarti tidak bisa terbang. Ya, tapi Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Cukup begitu ada kerenggangan, cukup burung hanya langsung perbaiki. Atau ketika dia sedikit memakai paruhnya dan merenggangkan tubuhnya, perbaiki. Coba saudara cabut bulu ayam. Saudara lihat bulu ayam itu dengan jaringannya. Lalu saudara bikin begini, tarik dia, lepas. Secara otomatis dia kembali pada posisi semula. Itu kira-kira seperti yang dibuat. Dengan kata lain bahwa kerusakan dalam sistem, Tuhan bikin sistem yang luar biasa di dalam sayap atau bulu burung. Tapi kerusakannya bisa membuat dia tidak bisa terbang. Tapi cukup dengan sekali kibaskan sayap, perbaikan terjadi. Dan itu dirancang oleh Tuhan. Berarti Tuhan adalah Bapa dari seluruh mekanik pesawat terbang. Luar biasa cara Tuhan membuatnya.